Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kepemimpinan dan inovasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana paradigma kekinian atau paradigma baru kepemimpinan tentunya di era disruption ini ya. Paradigma baru kepemimpinan di era disruption tentunya tidak akan lepas dari pembahasan bagaimana era disruption itu sendiri ya, di mana kita berada di era disruption yang ditandai oleh percepatan teknologi digital, di mana di dalamnya ada perubahan perilaku konsumen serta berbagai dinamika ekonomi global yang tentunya telah mengubah secara mendasar cara berorganisasi itu sendiri. Kita akan bahas tentang evolusi teori kepemimpinan dikaitkan dengan karakteristik di era disruption ini, era VUCA, ya, atau lebih jelasnya dipahami sebagai era yang di dalamnya ada volatility, ada perubahan-perubahan yang cepat, ada uncertainty, ada ketidakpastian, berbagai kebijakan, berbagai kondisi yang tidak pasti, ada complexity ya, di era disruption ini, berbagai permasalahan yang begitu kompleks yang saling berhubungan dan ambiguity, di mana pemahaman bisa saja tidak hanya dalam satu persepsi untuk satu permasalahan. Serta adanya pergeseran nilai dari pendekatan command and control menuju connect dan collaborate ya. Tidak melulu hanya perintah, tidak melulu hanya mengawasi, tetapi lebih kepada kecenderungan saling menghubungkan, saling berkolaborasi, dan kita juga akan membahas salah satu studi kasusnya dalam konteks paradigma kepemimpinan di era disruption itu, bagaimana PT Telkom Indonesia yang bisa merubah paradigma kepemimpinan baru dengan menghadapi disruption digital di masa kini. Era disruption ini, terutama dalam bidang kepemimpinan, merujuk pada berbagai perubahan cepat dan fundamental dalam lingkungan bisnis dan organisasi yang tentunya disebabkan oleh perubahan teknologi, tingginya tingkat inovasi, dan perubahan sosial. Tentunya ini menuntut pemimpin atau kepemimpinan yang mampu beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan dan bersaing. Ciri-ciri era disruption ini adanya perubahan cepat, di mana perubahan teknologi dan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak terduga. Di samping itu ada uncertainty ya, ketidakpastian. Di dalamnya ada situasi yang tidak pasti, sulit diprediksi, dan kompetisi yang sangat ketat. Lalu juga kompetisi yang semakin ketat dengan lahirnya pemain-pemain baru dan perubahan kebutuhan pelanggan, ya. Perubahan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang begitu cepat. Kita akan belajar bagaimana tentang evolusi teori kepemimpinan dari pendekatan tradisional menuju kepemimpinan yang adaptif, ya, yang bisa menyesuaikan diri. Lalu juga mengidentifikasi karakteristik era disruption ini tadi, bagaimana VUCA dan perubahan dari teknologi 4.0 menjadi society 5.0, ya, serta dampak terhadap struktur organisasi. Samping itu juga menganalisis pergeseran nilai kepemimpinan tadi ya, dari konsep command and control menuju connect to collaborate atau connect and collaborate. Dan yang terakhir mengevaluasi penerapan kepemimpinan adaptif melalui studi kasusnya. Oke. Berbicara tentang kepemimpinan tradisional yang tentunya mau tidak mau harus
mampu merubah dirinya menuju kepemimpinan yang adaptif. Ini didasari oleh berbagai teori kepemimpinan yang mengalami berbagai perubahan yang panjang, dimulai dari pendekatan tradisional seperti teori Gridman teori atau juga trade teori yang lebih menekankan pada pemahaman bahwa pemimpin itu dilahirkan dengan karakteristik tertentu atau bawaan tertentu. Selanjutnya berevolusi pada cara pemikiran behavior teori. Ya. Ini lebih fokus pada gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan yang pada akhirnya mengarahkan organisasinya sesuai dengan gayanya. Sementara itu evolusi terakhir atau contingency teori ini lebih menekankan pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi yang ada, yang lebih dikenal dengan kepemimpinan adaptif. Bagaimana kepemimpinan adaptif itu muncul? Nah, ini teori-teori tersebut dibangun oleh asumsi lingkungan yang relatif stabil. Di era disruption, perubahan terjadi secara eksponensial ya, dan tidak linear. Oleh karena itu, munculnya cara pandang kepemimpinan adaptif yang dikembangkan oleh Ronald Havers ini akan membedakan antara bagaimana menghadapi tantangan teknis yang memiliki solusi yang sudah diketahui dan tantangan adaptif yang memerlukan pembelajaran karena adanya perubahan nilai dan adanya pergeseran prioritas. Sehingga pemimpin adaptif tidak memberikan jawaban instan, tetapi bagaimana memfasilitasi proses penemuan solusi secara bersama-sama. Untuk itu kita lihat apa saja ciri-ciri kepemimpinan adaptif ya. Dia mampu membaca perubahan lingkungan secara cepat, memisahkan mana masalah teknis dan mana masalah yang bisa diadaptifkan, bisa disesuaikan. Lalu memberdayakan tim untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang ada dan cukup toleran jika terjadi kegagalan. Karena apa? Karena tadi begitu cepatnya perubahan, tetapi semua kegagalan itu harus terukur dan mengedepankan pembelajaran secara kolektif. Semua memiliki poin untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, bagaimana karakteristik era disruption digital? Dan tentunya apa dampaknya terhadap perubahan struktur organisasi itu sendiri. Era disruption digital yang tadi sudah disebutkan merupakan kondisi yang ditandai adanya lingkungan VUCA tadi ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, tentunya merupakan sebuah konsep yang awalnya dikembangkan bidang militer, tetapi juga diadopsi untuk bidang bisnis. Ya. Karena kita tahu perubahan itu sangat cepat dan sulit diprediksi untuk sekarang. Sehingga keterkaitan antara variabel sangat kompleks dan memiliki makna yang berbagai persepsi atau ambiguitas. Ya. Selain itu ada konsep society 5.0 ini menggambarkan masyarakat yang terintegrasi dari dunia fisik dengan dunia digital secara seimbang dan ini bisa menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Tentunya kita pahami society 5.0 ini merupakan teknologi kekinian yang mengembangkan IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan memaksimalkan big data sebagai infrastruktur dasar kehidupan. Oleh karena itu kita harus pahami bagaimana dampak dari kondisi seperti ini terhadap struktur organisasi. Pertama, berkaitan dengan struktur hierarkis yang awalnya kaku bergeser menjadi organisasi datar saja, flat organization, di mana pengambilan keputusan tidak lagi terpusat di puncak, tetapi terdistribusikan di unit-unit yang lebih dekat dengan pasar. Lalu juga munculnya struktur tim lintas fungsi atau cross-functional teams. Ini membentuk organisasi yang di dalamnya ada squad, ada trim, ada juga task force, ada juga otonomi yang mampu merespon perubahan cepat
dengan skala yang lebih fokus terhadap penyelesaian masalah, tidak menunggu instruksi dari hierarki yang lebih tinggi, tetapi memiliki kemampuan atas fungsi-fungsi penyelesaian di tingkat lebih bawah, sehingga melahirkan batas-batas organisasi yang lebih kabur, lebih bias. Ya. Hal yang terpenting adalah bagaimana membentuk kolaborasi dengan ekosistem eksternal yang tentunya menjadi kunci inovasi itu sendiri. Selanjutnya akan terjadi pergeseran nilai tadi ya, dari konsep common and control menuju connect and collaborate, di mana dipahami bahwa paradigma kepemimpinan lama sering digambarkan sebagai bentuk kepemimpinan yang muatannya perintah, muatannya pengawasan, sehingga pemimpin selalu dipersepsikan sebagai yang memberi perintah, bawahan melaksanakan, dan kepatuhan adalah nilai utama. Model ini tentunya ada efektifnya jika lingkungannya stabil dan berulang, repetitif ya. Tetapi menjadi terhambat dalam situasi yang membutuhkan kecepatan kreativitas karena adanya perubahan-perubahan. Di era disruption, pergeseran nilai menuju connect and collaborate menjadi keharusan. Karena apa? Karena dengan koneksi berarti pemimpin harus mampu membangun jaringan, baik internal maupun eksternal, serta menciptakan komunikasi terbuka yang multidireksional. Selain itu, konsep kolaborasi membentuk pemimpin yang tidak lagi berperan sebagai satu-satunya yang paling tahu, tetapi sebagai enabler, ya, fasilitator yang mengintegrasikan beragam keahlian tim. Untuk itu, pergeseran ini akan tercermin dari konsep leadership atau servant leadership, pemimpin yang melayani, pemimpin yang mendistribusikan, ya, baik otoritas penyelesaian maupun otoritas cara pandang, ya. Dan tidak lupa ada agile leadership, ya, harus gesit juga terhadap berbagai perubahan. Pemimpin modern berfungsi sebagai coach yang memiliki kemampuan untuk melatih ataupun enabler, ya, memfasilitasi dan katalis, ya, menyatukan semua potensi penyelesaian masalah, bukan hanya sebagai pemberi perintah saja atau komander. Indikator keberhasilannya tidak lagi diukur dari kepatuhan, tetapi dari adaptivitas dan tentunya tumbuhnya inovasi tim. Oke. Selain itu, kita harus lihat ya tadi berbagai perbedaan fungsi kepemimpinan dari coach, enabler, katalis, dan commander. Fungsi kepemimpinan sebagai coach, di mana di dalamnya pemimpin fokus pada pengembangan kemampuan dan potensi timnya. Mampu membantu tim untuk mengidentifikasi tujuan dan target, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, serta meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab guna mencapai hasil yang tentunya lebih baik. Fungsi pemimpin yang kedua, enabler, ya, pemimpin itu fokus pada fasilitator, ya, menyediakan sumber daya dan lingkungan yang mendukung timnya untuk berhasil. Tidak hanya melulu merintah, tidak hanya melulu mengawasi, tetapi juga menyediakan alat dan sumber daya yang dibutuhkan, menghilangkan hambatan-hambatan dan rintangan, membantu tim untuk lebih solid dan kolaboratif, dan memfasilitasi komunikasi itu sendiri. Selain itu, sebagai pemimpin yang memiliki fungsi katalis, dia harus fokus juga pada upaya perubahan dan inovasi dengan mengidentifikasi peluang-peluang dan tantangan, mampu juga membangun visi dan strategi yang jelas, menginspirasi dan memotivasi tim untuk berinovasi, melakukan langkah-langkah yang bisa saja mengambil resiko dan mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, masih tetap kita pahami sebagai pemimpin yang commander tadi, ya, yang membedakan dengan ketiga di atas, dia memberikan arahan dan kontrol. Bukan berarti commander itu dihilangkan, tetapi juga harus diimbangi dengan fungsi-fungsi lainnya, ya,
tadi sebagai fungsi sebagai pelatih atau coach, memfasilitator, atau juga sebagai katalisator. Sehingga fungsi komander masih tetap dalam mengambil keputusan dan arah yang jelas, mengatur organisasi dan sumber daya, mengawasi, serta mengambil tindakan untuk memastikan pencapaian tujuan yang terukur. Selanjutnya kita lihat bagaimana kasus-kasus yang berkaitan dengan era perubahan ini, di mana di dalamnya ada transformasi kepemimpinan yang dipersepsikan mampu menghadapi disruption digital. Contohnya, PT Telkom adalah sebuah atau salah satu BUMN terbesar yang memiliki nilai aset yang tinggi dan mengalami transformasi fundamental dalam satu dekade terakhir, ya. Sebagai perusahaan telekomunikasi warisan tentunya. Telkom menghadapi gangguan atau disruption di digital yang mengancam bisnis utamanya, di mana kita tahu lah ya, telepon tetap dan sambungan data tradisional di bawah kepemimpinan beberapa dinasti mampu melompati permasalahan ini secara strategis menjadi sebuah konsep digital telco, ya, dari permasalahan yang ada. Tantangan yang dihadapinya berkaitan dengan pendapatan menurun, lalu layanan fixed line juga bergeser ataupun menjadi rendah penggunaannya, apalagi SMS karena berbiaya tiap karakternya. Lalu ada muncul over the top, ya, di mana perubahan teknologi digital seperti WhatsApp, Zoom, dan Netflix menggerus berbagai pendapatan layanan telekomunikasi tradisional. Dan yang terakhir, pergeseran perilaku konsumen yang menginginkan pengalaman digital yang terintegrasi dari kondisi-kondisi yang sudah ada, sudah stabil sebelumnya. Lalu Telkom memutuskan sebuah strategi transformasi yang disebut digital telkom yang mencakup 3 pilar, yaitu digital connectivity, memperkuat infrastruktur, tentunya tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, perubahan demi perubahan akan terhambat, ya, dengan jaringan fiber optiknya yang 4G dan 5G. Lalu juga digital platform, ya. Ini berkaitan dengan mengembangkan platform digital seperti Big Box, ya, pasar digital UMKM, dan Telkomsel sebagai penggerak digital. Dan yang terakhir, digital services, pelayanan berbasis solusi baik cloud, data center maupun cyber security bagi korporasi dan pemerintah. Strategi ini diimplementasikan dengan konsep kepemimpinan yang adaptif, di mana tidak hanya fokus pada teknis, tetapi juga secara adaptif membentuk berbagai unit-unit otonom, membangun budaya inovasi yang mendorong entrepreneurship, karyawan juga didorong mengajukan ide, membentuk startup internal, lalu juga menumbuhkan kepemimpinan kolektif. Direksi tidak lagi bekerja dalam kondisi yang hanya melulu menunggu perintah dari yang bersangkutan, tetapi juga mereka membentuk cross directorate teams, ya, dengan proyek-proyek strategis, pengambilan keputusan dipercepat, dan tentunya lebih lebih lincah dengan pendekatan agile governance, ya. Dan yang terakhir tentunya berkaitan dengan perubahan pola pikir. Telkom menggalakkan nilai baru, customer the first, agile, lincah, kolaboratif, dan inovatif yang menggantikan birokrasi lama yang lebih kaku. Hasilnya, hingga tahun 2023-2024, Telkom berhasil menggeser porsi pendapatan dari bisnis tradisional ke digital dengan IndiHome menjadi salah satu produk digital suksesnya. Lalu Telkomsel bertransformasi menjadi digital lifestyle company, sehingga transformasi masih terus dilakukan dengan menghadapi tantangan-tantangan baru untuk bersaing di ekosistem digital dengan kebutuhan talenta digital. Apa pelajaran pentingnya? Ya, pertama terkait pembahasan kita yang menyangkut kepemimpinan, bahwa kepemimpinan adaptif memerlukan keberanian untuk menghapus bisnis lama yang sebelumnya terlambat, ya,
yang bisa jadi kalau terlambat kita akan atau perusahaan akan tergerus, terhilangkan, tereliminate ya. Lalu perubahan budaya adalah tantangan terberat ya. Komunikasi yang konsisten, keteladanan kepemimpinan sangat menentukan dan yang terakhir kolaborasi ekosistem ya baik dalam bidang startup, university, lalu juga mitra global untuk mempercepat inovasi. Kesimpulannya dari pembelajaran kita ini bahwa era disruption ini menuntut pergeseran paradigma kepemimpinan yang fundamental. Pemimpin tidak lagi dapat mengandalkan model common dan kontrol yang kaku, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan adaptif yang membangun koneksi dan memfasilitasi kolaborasi. Dalam kasus Telkom Indonesia ini, PT Telkom Indonesia menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan yang sukses memiliki kebutuhan untuk mampu mengkombinasikan antara visi strategis yang jelas, keberanian dalam mengubah model bisnis, serta membangun budaya inovasi yang inklusif. Demikian pembahasan kita kali ini tentang paradigma baru dalam kepemimpinan di era disruption. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.